Masih ingat ex-jaksa Pinangki hari ini bebas bersyarat? Begini perjalanan kasus dan kontroversinya. Wanita bernama lengkap Pinangki Sirna Malasari tadinya dipenjara karena terbukti menerima suap, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan melakukan pemufakatan jahat dalam perkara pengurusan fatwa bebas untuk Joko Chandra. Mantan jaksa itu kini tak lagi menjadi penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Tangerang. Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Banten, Mas Juno mengatakan, Pinangki sudah menjalani penahanan kurang lebih 2 tahun. Selain Pinangki, mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk sekaligus ex-Kepala Divisi 3 Sipil 2 PT Waskita Karya, Desi Aryani juga bebas bersyarat. Tak hanya mereka berdua, terpidana perkara suap pengurusan kuota impor bawang putih, Merawati Basri juga turut bebas bersyarat. Pembebasan ketiga terpidana korupsi wanita itu berbarengan dengan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choysiah. Begini perjalanan kasus Pinangki. Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima suap, melakukan tindak pidana pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat dalam perkara pengurusan fatwa bebas untuk Joko Chandra. Namun, atas 3 tindak pidana yang dilakukan yaitu, Pinangki justru seperti mendapatkan keistimewaan hukum. Pinangki mendapatkan tuntutan ringan dari jaksa penuntut umum, mendapatkan potongan hukuman pada pengadilan tingkat 2, lambat dieksekusi jaksa, dan mendapat beberapa kali remisi. Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum menurut Pinangki dengan pidana penjara 4 tahun dan denda 500 juta rupiah. Jaksa menyatakan Pinangki terbukti melakukan 3 tindak pidana sekaligus dalam pengurusan fatwa bebas untuk Joko Chandra. Namun ada hal-hal yang meringankan hukuman Pinangki. Menurut jaksa, Pinangki menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. Selain itu, Pinangki memiliki anak berusia 4 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah kepada Pinangki. Vonis hukuman ini lebih berat daripada tuntutan jaksa. Pinangki pun melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada pertengahan Juni 2021, Majelis Hakim PT DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Pinangki. Majelis Hakim memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Beberapa pertimbangan Majelis Hakim, diantaranya karena Pinangki merupakan ibu dari anak balita berusia 4 tahun. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan Pinangki sebagai perempuan yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan adil. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding tersebut. Padahal, peringanan hukuman terhadap Pinangki mendapatkan kritik dari berbagai organisasi pegiat anti korupsi. Meski putusan PT DKI Jakarta atas Pinangki telah berkekuatan hukum tetap sejak 5 Juli, tetapi eksekusi ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Tangerang baru dilakukan 2 Agustus 2021. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.